Kopi pun juga bisa dikalahkan dengan jumlah kita itu adalah bangsa yang kuat, tidak bisa tergoyahkan. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan mulai dari pendahuluan sampai penutup sampai jam 1:30. Persenjataan yang dimiliki oleh sikap mental dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi kita hanya sikap mental aja, adanya persatuan, bagaimana kita melawan penjajah. Apa yang kita lihat? Kita lihat bagaimana pada waktu itu Cutnya di Tengku Umar Malahayati, untuk khusus di daerah ini, keberanian menghadapi lawan yang lebih kuat. Sudah tahu bahwa Belanda itu dengan kapalnya yang besar yang sudah bisa mengarungi dari Belanda sampai ke Aceh, kita baru menghadapi dengan perahu dan sebagainya, tetapi kita adanya sifat keberanian. Ibu-ibu juga dipimpin oleh Malahayati, adanya sifat keberanian. Nah, inilah yang sebetulnya diambil sebagai titik tolak bahwa bangsa Indonesia itu berani menghadapi para pejuang yang menghadapi, walaupun dia itu lebih kuat. Yang kedua adalah keuletan berusaha mewujudkan cita-cita meskipun masih bersifat ada cita-cita. Yang ketiga, kerukunan dan berdampingan dengan agama lain, gotong royong, rela berkorban, dan cinta tanah air. Tidak mungkin Sultan Aceh akan memberikan kepada Malahayati bahwa dia akan melatih para perempuan kalau tidak adanya rasa cinta tanah air. Kami lanjutkan. Oleh karena kami itu sering tiap hari bergaul dengan mereka, sehingga kami itu merasakan, mereka cerita, kita tanya di DPP itu kepada Pak Rais Sabin, kepada Pak Surahman. Pak Surahman itu adalah, rupanya ada juga bangsa Indonesia melaporkan, memberitakan bahwa begini loh, Belanda melakukan kekejaman di Indonesia, sehingga pimpinan Belanda mengatakan bahwa kita ada politik etis. Ya janganlah kita beri kesempatan bagi anak-anak yang pro Belanda, kita sekolahkan. Anak-anak yang mampu kita sekolahkan, jangan kepada anak-anak pejuang. Tapi ternyata anak-anak yang disekolahkan itu di Belanda, mereka melihat bagaimana keuntungan Belanda dan kekejaman Belanda terhadap bangsanya. Itu pada waktu itu pada Inggris untuk melucuti senjata Jepang, melepaskan tawanan perang, dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya. Itu tugas Inggris sekutu. Kita mengatakan bahwa proklamasi itu adalah hadiah. Tetapi proklamasi itu adalah merupakan suatu tekad bulat daripada para pemuda. Mereka begitu melihat suatu situasi, ini kesempatan untuk merdeka. Disinilah kejelian para pemuda melihat suatu situasi. Mereka ingin memperhatikan bagaimana bangsa Indonesia. Kalau kita melihat tahun 45, Soekarno lahir tahun 1901, berarti umur 44 tahun. Muhammad Hatta 1902, 44. Ya
belum pensiun lah menurut kita lah gitu ya. Mereka masih semangatnya untuk mengikuti. Tetapi yang mendesak pada waktu itu adalah orang-orang yang lebih muda menginginkan ini loh kesempatan. Jadi kalau kita melihat para pemuda itu bisa lebih jeli melihat suatu situasi. Mereka lah yang memberitakan kemana-mana. Seperti tadi dikatakan bahwa oleh Ketua DPD, bagaimana di sini memberitakan ke Aceh, ke India. Nah, siapa orang itu? Yaitu para pemuda-pemuda. Jadi Bapak Ibu, ini adalah saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui yang jelas bagaimana pada waktu 17 Agustus itu. Jadi bukanlah merupakan suatu hadiah, itu tidak benar. Sebab Jepang juga menjanjikan tanggal 24 Agustus, tetapi para pemuda mengatakan ini loh kesempatan. Maka diperintahkan memaksa Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan itu, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 45, kemudian pembentukan BKR, pembentukan kabinet, terus TKR, pengangkatan Kapolri dan sebagainya. Namun apa yang terjadi di dalam hal ini belumlah kita selesai. Inilah yang perjuangan 45, 49 yang terjadi, yang menjadikan tekad kita bagaimana kita itu mempertahankan kemerdekaan itu. Belanda mendompleng Inggris, Jepang selalu ngambek tidak mau menyerahkan senjata itu kepada Indonesia karena ketentuannya menyerahkan kepada sekutu. Nah, para ini pejuang kemerdekaan itu tidak mau. Dan apa yang terjadi bukan hanya di Jawa, di seluruh Indonesia juga berbuat hal-hal yang itu. Kita melihatlah pertempuran mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. Agar supaya proklamasi yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus itu tetap tidak tergoyahkan. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang sudah terjadi, disinilah kalau kita lihat setelah tahun 45 dengan Jepang perebutan senjata dengan sekutu karena dia mempunyai mandat perintah luncutin senjata, pulangkan tentara Jepang, lepaskan tawanan perang Belanda. Nah, sedangkan Belanda ingin kuasai kembali Indonesia. Siapa tidak senang ya, Bu ya? Nah, ini pertempuran Bojong Kokosan itu bisa kita tunjukkan bahwa inilah para veteran. Para veteran itu adalah pelaku dan ibu-ibu adalah istrinya. Sorry Pak ya, saya bukan jadi veteran itu. Jadi veteran pejuang kemerdekaan tahun 45-49 itu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor. Tetapi rakyat Indonesia juga mobilisasi umum, jiwa semangat 45 itulah yang digunakan untuk ke sana. Begitu juga Malaya, Singapura, Sarawak, PBB. Bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara yang bertikai, yang berperang untuk kemerdekaannya, kita ikut mengambil bagian. Nah, inilah yang perlu kita memperhatikan bahwa pasukan perdamaian terkemuka di samping pasukan perdamaian negara lain memiliki karakter kejuangan yang mendasari rasa nasionalisme, pengabdian kepada negara dan bangsa. Saya tertarik pada waktu itu. Apalagi
Setiap 17 Agustus silakan tanya, kondak tenda saya di depan. Dan pertempuran merebut kemerdekaan di depan. KPSK 0. Sedang berusaha, bukan mulai sebenarnya dari dulu, tapi memang tidak mudah untuk meningkatkan kesejahteraan veteran secara keseluruhan. Nah, dengan jalan sebenarnya di seluruh Indonesia itu banyak aset-aset tanah veteran. Pernah dengar? Banyak sekali Pak. Hampir di setiap pulau banyak. Ada yang ribuan hektar saya dengar. Itu kan luar biasa. Tetapi yang menjadi masalah kembali karena veteran itu tidak punya apa-apa. Sementara untuk kepemilikan itu kan harus ada surat resmi. Nah itu celakanya kita yang pemilik, kita itu ada surat dari Pak Karno juga ada Pak suratnya. Saya pernah membaca di beberapa daerah itu. Tetapi karena kita tidak mampu membuat meresmikan itu loh. Itu malah ada pihak lain yang tahu-tahu dia punya surat. Nah, memang sontoloyo itu. Ya, tapi ceritakan. Ya, kalau anak-anak kita yang menjadi sosialis atau mencetak pelatihan dari PPM atau dari Pemda, kami yang pelatih. Kesimpulan secaranya Pak, hanya kami meminta Pak, bukan merekomendasi. DPP LPRI Pak merekomendasi kepada Kemendikbud masukkan program ini, program sekarang kan ada program Merdeka namanya. Masukkan ini supaya untuk anak didik kita Pak. Nah, ini saran mungkin Pak. Pikirkan sejak awal, karena itu bangsa untuk generasi penerus harus lewat pendidikan, edukasi. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, yaitu Sikio Mendikbud. Kita sejak awal sudah seperti itu dan sudah kita laksanakan. Sebelum menteri yang sekarang, dulu namanya Pak Muhajir, yang hadir Pak Ketum, Pak Sekjen, sama saya. Begitu kita sampaikan, responnya luar biasa, kami senang sekali. Beliau mengatakan, Bapak-bapak, kami tahu tidak mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh ini ke seluruh Indonesia anak-anak sekolah. Tolong kami dilatih guru-guru sejarah tingkat nasional. Ini nanti yang akan melatih guru-guru sejarah tingkat provinsi. Ini yang akan melatih guru-guru tingkat kota. Ini yang akan ke anak sekolah. Senang tidak? Senang sekali. Waduh, ini luar biasa. Keinginan kita tercapai. Habis itu kita langsung MOU. Sudah MOU sama PKS, sama Pak itu, Pak Ketum, sama Pak Menteri.